Halo guys, jumpa lagi bersama Eno di channel YMA Indonesia. Video kali ini saya akan membahas sebuah smartphone dari Poco, yaitu smartphone yang sudah launching 1 tahun lalu, Poco F4 GT. Sekedar informasi, Poco F4 GT dirilis bersamaan dengan varian lainnya yang juga tidak kalah ngehip, yaitu Poco F4 5G. Namun kedua ponsel ini berada pada segmen yang berbeda. Masih sama seperti yang pendahulunya, Poco F4 GT juga membawakan spesifikasi dewa untuk bermain game berat. Bahkan sudah menyuguhkan chipset flagship paling canggih di tahun lalu. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, layar Poco F4 GT memang tidak mengalami banyak perubahan. HP ini masih membawakan panel AMOLED berukuran 6,67 inch pada resolusi Full HD+. Layar tersebut mengusung aspek rasio 20:9 dengan kerapatan pixel 395 pixel per inch, menandakan bahwa ia menampilkan ketajaman yang super tinggi. Sudah tidak akan ada lagi isu copy block di layarnya seperti rata-rata HP entry level kebanyakan. Layar di Poco F4 GT sudah memiliki standar kualitas HDR10+ yang umumnya hanya dimiliki ponsel flagship dengan kontras rasio sebesar 5.000.000/1. Setiap adegan akan memunculkan warna hitam yang paling gelap serta warna putih yang paling menyala. Untuk meningkatkan kemulusan gambar bergerak saat navigasi dan bermain game, layar ponsel mengusung laju penyegaran refresh rate sebesar 120 Hz. Bahkan layar pun mengusung fasilitas MEMC, yaitu Motion Estimation Motion Compensation, yang dapat menambahkan frame pada film atau series yang ditonton. Sementara untuk tingkatan responsivitas layar pada sentuhan jari, Poco F4 GT memiliki besaran touch sampling rate hingga 480 Hz. Ini memudahkan pengguna untuk memberikan serangan duluan ke musuh saat bermain game. Performa layar dalam menangani pergantian refresh rate terbilang standar. Hal ini karena fitur adaptif hanya mengubah-ubah antara laju 60 Hz dan 120 Hz saja. Beralih ke chipset, Snapdragon 8 Gen 1 adalah chipset flagship yang menjadi primadona smartphone 10 jutaan ke atas di tahun 2022 yang lalu. Kinerja prosesornya alami peningkatan 20% ketimbang Snapdragon 888 yang jadi pendahulunya, sekaligus lebih hemat daya 30%. Chipset ganas tersebut mengusung konfigurasi prosesor octa-core yang meliputi 1 inti Kryo Prime berbasis ARM Cortex-X2 pada clock speed 3 GHz, 3 unit Kryo Gold berbasis ARM Cortex-A710 berkecepatan 2,5 GHz, serta 4 inti hemat daya Kryo Silver berbasis ARM Cortex-A510 dengan kekuatan 1,8 GHz. Chipset ini juga telah mengusung set instruksi ARM versi 9 dari yang sebelumnya menggunakan ARM versi 8.2, yaitu Snapdragon 888. Untuk menunjang kegiatan yang membutuhkan rendering grafis tinggi, chipset juga ditemani GPU Adreno 730 yang berlari pada frekuensi 818 MHz. Smartphone dengan tagline Apex of Power ini tersedia dalam 2 opsi konfigurasi memori, yakni RAM 8 dengan memori internal 128 GB dan satu lagi RAM 12 GB dengan memori internal 256 GB. Baik pada RAM maupun penyimpanan internal berada pada versi tertingginya di LPDDR5
RAM, dan standar internal UFS 3.1. Nuansa desain Poco F4 GT sungguh kental di sini, menghadirkan bilas segitiga yang mencuat dari sisi luar ke dalam, lampu LED flash berbentuk petir, serta modul kamera yang dibuat sebegitu istimewa. Di tengah-tengah terdapat aksen satu garis yang menjuntai dari atas sampai bawah yang menjadikan kian futuristik. Ada setidaknya 3 varian warna yang bisa dipilih, yaitu hitam, silver, dan kuning. Tidak hanya keren, salah satu elemen desainnya juga memiliki fungsionalitas tertentu, yakni pada modul kamera, sebab terdapat bentuk panah di sisi kiri dan kanan yang dapat menyala saat bermain game, menerima pesan, dan yang lainnya. Jika dilihat-lihat, sebenarnya bentuk desain Poco F4 GT tidak terlalu neko-neko seperti HP gaming lainnya. Poco F4 GT memiliki desain layar rata alias flat, alih-alih melengkung. Desain layar seperti ini lebih praktis dalam penggunaan, apalagi mengingat keberadaan tombol bahu yang mengharuskan luas bidang lebih besar pada sisi-sisi bodinya. Untuk semakin memperkuat layar dari kerusakan akibat tergores, Xiaomi menyematkan lapisan Corning Gorilla Glass Victus yang merupakan generasi kaca pelindung Gorilla Glass terkuat di industri smartphone. Dengan bodi depan dan belakang yang menggunakan material kaca, tidak lagi ditemukan material plastik polikarbonat yang umumnya dimiliki ponsel entry level, sehingga membuat HP terasa dan terlihat lebih premium. Dari sisi penggunaan, perangkat ini hadirkan desain yang begitu solid dan nyaman digunakan, kendati bobotnya mencapai 210 gram. Bobot yang terbilang lumrah untuk HP gaming. Jika ingin HP berkinerja puas dengan tampilan yang dihadirkan secara aksen gaming namun tidak terlalu banyak, maka Poco F4 GT adalah opsi yang pas. Salah satu kekuatan utama dari HP gaming berharga terjangkau ini adalah kehadiran quad stereo speaker. Ya, ponsel ini memang menghadirkan sebanyak 4 buah speaker, 2 di atas dan 2 di bawah. Speaker ini juga dapat menghasilkan suara yang terdengar bagus, meski terkadang jari telunjuk akan menutupi speaker saat menekan tombol bahu. Namun suara yang dihasilkan masih tetap terdengar jelas karena desainnya cukup terbuka. Beralih ke kamera, Poco F4 GT sendiri menghadirkan konfigurasi triple kamera yang berisikan sensor utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686 dengan f1.9, kemudian kamera ultrawide dengan sensor OmniVision, kamera fixed focus, dan juga kamera 2 megapiksel makro. Nah, di bagian depannya lah yang cukup menarik karena membawakan kamera selfie 20 megapiksel berupa sensor Sony IMX596 yang tampaknya sama seperti main kameranya. Sama-sama digunakan teknologi quad Bayer yang menyatukan 4 piksel bersamaan jadi 1 piksel raksasa. Dalam kasus kamera utama, sensor beresolusi 64 megapiksel tersebut akan hasilkan output gambar 16 megapiksel. Tentu sebagai alternatifnya Anda pun dapat mengambil foto dengan full resolusi yaitu 64 megapiksel. Ponsel ini menyediakan mode auto night mode, manual night mode, dan mode tanpa night mode. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan smartphone ini ya, untuk link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Jadi sekarang harganya sudah turun dan teman-teman bisa membelinya. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya.